Baik, kita lanjutkan materi pada kali ini. Sebelum kita lanjutkan, guru absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari semua? Ya. Ian Faujan. Ya. Lid Kuklis. Ahmad Fira. Lid Angga. Lid Arum. Ayadi Raisa. Bayrus Jan. Afidah. Luki. Lutfiansa. Muhammad Akbar. Kemudian Muhammad Apa. Muhammad Ihya. Muhammad Ridwan. Murania. Nabila. Kirin. Nasbira. Ya, baik, semuanya hadir. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang materi kita. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang kalimat tahlil. Apa itu kalimat tahlil? Ada tahu? Apa? Kalimat tauhid. Ada lagi? Apa kalimat tahlil? Apa? Kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arti kalimat tauhid. Ya. Nah, kalimat tauhid itu disebut juga dengan kalimat perjanjian, ucapan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita berjanji meyakini dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya satu saja Tuhan kita. Siapa Tuhan kita, Lid? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang waktu yang tepat membaca kalimat tauhid. Nah, apa? Waktu yang tepat membaca kalimat tahu. Kira-kira kapan saja kita membaca waktu yang tepat untuk membaca kalau kalimat tauhid? Kapan saja? Kapan? Iya, betul, setelah melaksanakan sholat. Ada lagi? Kapan? Kapan? Ya? Terbit pada, ketika terbit pada. Kapan lagi? Kita membaca kalimat tauhid kapan? Oh, ada yang tahu lagi? Ketika sepertiga malam. Ya. Yang pertama, ya, kapan kita membaca kalimat tauhid? Ketika waktu yang tepat untuk melakukan membaca kalimat tauhid yang pertama adalah ketika waktu setelah melaksanakan sholat, zikir, ya. Setelah zikir kita harus, setelah sholat kita berzikir. Zikir diantaranya adalah yang apa? Kalimat la
setelah kita melaksanakan sholat, nah kita harus berzikir. Di antara zikirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang apa? Keutamaan membaca kalimat tahlil. Ya. Kalau kita membaca kalimat tahlil 100 kali, adakah hadisnya waktu kemarin? Ayo coba dilihat hadisnya. Kalau kita membaca tahlil 100 kali, apa ganjarannya? Nabila, apa ganjarannya? Apa ganjarannya? Kan sudah ditulis. Ada hadisnya. Apa ganjarannya? Kalau kita membaca kalimat tauhid 100 kali, nah sama dengan apa? Memerdekakan 10 orang dunia. Ya. Tuh, jadi yang pertama kita harus setelah melaksanakan sholat harus membaca kalimat la ilaha illallah. Kapan lagi kita harus membaca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah? Pada pagi zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan sore. Jadi kita itu harus membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Sebab kata Rasul, bagaimana? Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, ya, maka akan diharapkan untuk masuk neraka. Untung apa tidak kita? Nah, maka kita harus sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, kapan kita membaca kalimat la ilaha illallah? Ketika melihat apa? Kemaksiatan atau kemusyrikan. Ya. Nah, kalau ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, nah kita harus banyak-banyak apa? Membaca la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kapan? Nah, ketika mentalkinkan orang yang meninggal. Jadi ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, kita harus mentalkinkan. Apa itu mentalkinkan? Mengajarkan supaya orang yang sedang sakaratul maut itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang yang lagi apa? Lagi sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Belum. Proses nyawa sedang dicabut oleh siapa?
Malaikat apa nih? Ibrahim. Jadi ketika kalau ada orang yang sekarang sakaratul maut, maka kita harus mengajarkan pelan-pelan. Misalnya si Luki lagi sakaratul maut, ya, masih Luki la ilaha illallah, diajarkan supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paham? Jadi kita harus sering membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka selanjutnya apa hikmah? Hikmah dari membaca kalimat tahlil. Apa sih hikmah? Hikmah membaca kalimat tahlil. Apa hikmahnya? Pertama, hikmahnya adalah menambah keimanan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita sering membaca kalimat la ilaha illallah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tadi artinya kalimat la ilaha illallah? Yo, artinya tiada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhannya cuma satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya. Maka kita harus sering membaca kalimat la ilaha illallah. Yang selanjutnya apa hikmahnya? Membaca kalimat la ilaha illallah. Oh. Jalan untuk bertaubat. Ya, apa? Jalan untuk bertaubat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jalan untuk bertaubat itu harus memperbanyak membaca kalimat taubat. Maka tadi kapan? Ketika melihat kemaksiatan atau kemusyrikan atau ketika kita sudah melakukan dosa, maka selain kita membaca astagfirullahaladzim, kita juga harus membaca kalimat la ilaha illallah. Paham? Ya, paham Alif? Apa artinya kalimat la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Kapan kita? Apa hikmahnya juga? Hikmahnya yang ketiga untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak memiliki apa-apa. Ya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa? Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu mana? Besar. Ya, yang menciptakan segalanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memiliki apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu artinya kita tidak punya apa-apa.
kita juga milik siapa? Milik. Kalau kerjaan sama Allah, kita bisa menjaganya apa tidak? Tidak. Ya, cabang nyawanya cabut sama malaikat. Tapi nggak boleh. Bisa apa tidak? Tidak. Karena nyawa kita juga milik Allah Subhanahu. Ya, maka ini hikmahnya adalah kita itu harus berpikir tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu. Yang selanjutnya apa sih? Hikmahnya dapat membuat hati tenang. Kalau kalian sedang gelisah, ya, hatinya lagi gelisah, lagi tidak enak hatinya, supaya hati kita tenang, bagaimana? Membaca kalimat La ilaha illallah. Jangan sekali membaca. Semakin banyak kita membaca kalimat La ilaha illallah, maka akan semakin hati kita menjadi tenang. Ya, hati kita akan menjadi tenang. Setiap masalah akan dikasih jalan keluarnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, selain itu, selain yang tadi, kapan sih kalian mendengar kalimat La ilaha illallah? Kapan? Ada yang tahu? Kapan kalian sering mendengarnya? Kapan? Sering mendengar kalimat La ilaha illallah kapan, Bapak? Kapan? Waktu apa? Lagi. Apa lagi? Kita mendengar kalimat La ilaha illallah kapan? Setelah azan. Nah, dalam azan itu ada kalimat kalimat La ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Berapa kali dibacanya dalam azan? 2 kali. 3 kali dengan ti'a. Ya. Nah, kapan lagi? Yo, kapan lagi kita sering mendengar kalimat tauhid, kalimat La ilaha illallah ini? Ada yang tahu? Kapan? Yo, kapan lagi? Tadi kan udah setelah zikir udah. Kapan lagi? Digunakan untuk apa lagi kalimat tahlil ini? Ketika seseorang akan apa? Akan apa? Memeluk agama Islam. Nah, ketika seorang yang belum beragama Islam kemudian masuk kepada agama Islam, nah disitulah dia akan membaca 2 kalimat syahadat. Coba baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ternyata kalimat tauhid itu, kalimat La ilaha illallah itu dibaca ketika kapan? Ketika seseorang ingin memeluk agama Islam. Nah, jadi ini kalimat ini begitu apa? Begitu luar biasa dan tidak boleh oleh kita jangan sampai ditinggalkan untuk tidak membaca. Ya, karena tadi itu apa? Nah, apa namanya? Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu
Jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kita kan sering berbuat dosa. Maka kalau kita sering berbuat dosa, harus sering juga membaca kalimat La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir ya. Terakhir adalah intinya bahwa kalimat tahlil itu adalah kalimat yang agung, yang besar, disebut juga kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Nah, kalau kita tersandung, apa tersandung? Bahasa Sunda 3 Nah, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat teman-teman kalian yang ada di kebun binatang disebutkan. Jangan. Kalau kita tersandung, kalau kita sedang terjatuh, cepat-cepat ucapkan kalimat La ilaha illallah.